Baik. Karena pemateri kita atau pembicara kita sudah keseluruhan menyampaikan pandangan dari mereka masing-masing, dari perwakilan perspektif hukum, kemudian jurnalis dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh langsung nyalakan mikrofonnya atau raise hand mungkin boleh atau boleh via chat. Ini dari room saya lihat ada Kak Elhum Muhammad Rifki. Mungkin ingin bertanya, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf belum bisa mengaktifkan kamera karena terkendala jaringan. Oke, baik. Silakan pertanyaannya. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada kakak-kakak penitia yang telah membuka ruang diskusi kepemudaan yang sangat luar biasa ini. Ya, setelah menyimak ilmu dan pengalaman yang di-share tadi oleh kakak-kakak pemateri yang sangat luar biasa, saya mengambil pemahaman bahwasannya pemuda memang harus berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Nah, utamanya masyarakat yang cenderung memiliki keterbatasan dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang kita tahu juga bahwasannya hal ini adalah dampak dari kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang di era teknologi saat ini. Nah, pertanyaan saya, Kak, bagaimana sih peran yang seharusnya kita jalankan sebagai pemuda untuk membangun pemahaman kepada masyarakat tersebut? Mengingat juga tidak sedikit masyarakat yang cenderung tertutup terhadap kebudayaan yang baru masuk di lingkungan mereka. Mungkin demikian, Kak. Baik, jadi pertanyaan dari Kak Elhum adalah bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mungkin masih tertutup dengan informasi-informasi dan budaya yang sedang berkembang pada saat ini. Kita tahan dulu, nanti kita akan jawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vita Aulia. Boleh disilakan Kak Vita. Ya, baik. Terima kasih atas sebelumnya mohon maaf Kak, tidak bisa on cam, terkendala jaringan soalnya. Ya, jadi langsung saja pertanyaan saya yang pertama di bidang pendidikan tadi terkait Pulau Pala. Nah, jadi setelah saya simak penjelasan dari kakak tadi, yang menjadi salah satu tantangan relawan pengajar untuk ke sana itu adalah mindset masyarakat yang ada di sana, di mana di sana itu rentan menikah muda. Nah, itu kan berarti berangkat dari mindset masyarakat di sana. Nah, apakah ada upaya atau bagaimana upaya untuk mengubah mindset masyarakat tersebut? Karena kita tidak bisa hanya fokus di pendidikannya, ya, dan yang paling utama adalah mindset masyarakat. Nah, kemudian di bidang politik tadi, nah kita lihat sekarang bahwa banyak sekali pemuda yang mengkampanyekan, menyuarakan tentang korupsi. Namun sampai saat ini korupsi di Indonesia masih tetap bertambah. Nah, kita sebagai pemuda tidak bisa hanya diam. Jadi kita harus punya aksi. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk memberikan aksi nyata dalam pengendalian korupsi tersebut. Terima kasih. Baik, makasih Kak Vita. Jadi boleh saya ulang pertanyaannya dari Kak Vita, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari untuk pendidikan dari sekolah pesisir tadi, bagaimana sih kemudian yang dilihat bahwa hal yang terpenting sebenarnya adalah mengubah atau memperbaiki mindset orang tua atau orang-orang di pesisir bahwa sekolah itu penting gitu. Karena anak-anak di sana hanya melanjutkan pekerjaan dari orang tuanya. Kemudian dari aspek politik, Kak Vita bertanya, gimana sih pemuda ini dalam mengkampanyekan isu-isu politik itu bagaimana kita sebagai pemuda, aksi apa yang bisa kita lakukan untuk memerangi korupsi itu sendiri. Baik, satu penanya lagi kami persilahkan. Kak Anaria NR, boleh dipersilahkan Kak Anaria? Boleh, silakan lanjutkan. Iya, yang saya mau tanyakan, apa hal terbesar yang harus dilakukan oleh pemuda yang merantau ke satu daerah ke daerah lainnya untuk mengembangkan potensi-potensi yang sama sekali atau sempat terjadi dan vakum beberapa saat. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Baik, jadi dari Kak Anaria bertanya terkait
hal terbesar apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda ini, utamanya anak-anak rantau yang mungkin ketika dari kampung merantau ke kota agak takut mungkin mengembangkan potensi yang dia punya. Mungkin hal terbesar apa yang bisa dilakukan sama kita pemuda-pemuda ini yang mungkin boleh memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan potensinya, seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin ini ranahnya agak ke jurnalis sepertinya sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi. Boleh Kak Ona mungkin dijawab pertanyaan dari Kak Elhum, atau teman-teman nanti, teman-teman pemateri lainnya nanti boleh juga kalau ingin menambahkan terkait bagaimana sih kita ini pemuda memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tentang situasi seperti negara kita ini seperti ini, kemudian bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar, dan bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa era kita itu selalu dinamis, selalu berubah. Bagaimana kemudian kita pemuda menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini harus ikut dengan perkembangan zaman. Boleh Kak Ona mungkin sebagai praktisi media? Oke, thank you teman-teman. Ini sebenarnya sharing lah ya, bukan tanya jawab karena kita di sini bukan pemateri, kita sharing apa yang kemudian kita lakukan selama ini lah. Begitupun mungkin teman-teman yang lain dari anti komite, dari Sekolah Cendekia, Masa, Fraksi Muda Indonesia, itu yang kemudian kita bawa di forum ini. Jadi istilahnya kebenaran itu tidak hanya milik saya atau milik Nur Hidayatullah atau milik Rahmat dan segala macam. Nah, justru di sini itu kita mau kita mau gali apa sih permasalahan-permasalahan itu yang kemudian kita bisa diskusikan, kemudian kita bisa cari titik temunya gitu atau cari solusinya dari berbagai sudut pandang ini tadi, dari ada media, ada hukum, ada politik, ada segala macam, berangkat dari fokusnya teman-teman gitu ya. Nah, cuma kalau ditanya terkait yang Devi tanyakan tadi soal keterbukaan informasi ya Devi ya. Iya, dan bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kita ini harus melek dengan informasi, harus melek dengan perkembangan budaya. Pertama pasti medianya juga, bukan cuma kita pemirsanya ya yang harus cerdas memilih mana media yang tepat untuk dikonsumsi, untuk media dari berita dari media mana sih yang tepat kita konsumsi gitu, yang kredibel. Kita harus pilih media yang kredibel, karena saya tetap berangkat dari pakem saya tadi. Yang pertama, kita hari ini sudah jadi human creator, sudah masuk dalam fase homo creator itu tadi kan, semua jadi pencipta gitu. Kebenaran sama tidak benar itu kabur sekali. Mungkin kalau anak-anak kampus bilangnya era post-truth ya, jadi melebur semua itu tadi. Nah, untuk di situ ya yang pertama adalah otomatis kita yang pencari informasi ini sebagai publik, kita benar-benar harus memilih media yang kredibel, media yang benar-benar menyampaikan data, menyampaikan fakta dan segala macam, klarifikasinya betul dan segala macam. Karena itu tadi, teman-teman, kita betul-betul di overload informasi sekali. Jadi teman-teman semuanya mungkin harus pilih-pilih lah yang mana yang menjadi bahan konsumsinya teman-teman. Karena secara tidak langsung apa yang kemudian teman-teman konsumsi, bacaan dan segala macam itu kan akhirnya membentuk kita ya. Mungkin orang-orang bijak bilangnya begitulah ya. Apa yang kemudian kita baca dan segala macam itu yang akhirnya membentuk pemikiran kita, sudut pandang kita gitu. Jadi otomatis pertama medianya kita memilihnya harus tepat. Kemudian yang kedua, media sendiri juga harus berbenah. Sekarang kita tidak bisa cuma kok bilang kita harus literasi. Kan biasanya di dalam opini-opini yang saya baca itu ya literasi digitalnya harus kuat. Masyarakat kita sekarang harus literasi digital dan segala macam untuk menyampaikan informasi dan itu tadi.
Gitu. Tapi tunggu dulu, medianya sudah dibenahi atau belum? Gitu. Kita sebagai media, misalnya Retimes ID sebagai media, misalnya sudah benar enggak menyampaikan informasi, datanya sudah betul enggak, faktanya sudah oke enggak, apa yang kemudian apa namanya istilahnya sudah mengedukasi atau enggak? Karena itu salah satu apa namanya tugasnya media, salah satu perannya jurnalis yaitu menginformasikan gitu. Informasi seorang jurnalis itu tidak bisa apa ya istilahnya tidak boleh hanya tidak jujur gitu. tidak boleh hanya tidak apa namanya bohong, kita harus jujur. Tapi terlepas dari itu kita juga tidak boleh salah. Pertama tidak boleh yang pertama kita harus jujur, yang kedua kita harus tidak boleh salah, karena ketika jurnalisnya salah fatal informasi itu akhirnya ya sudah masyarakat apa namanya ya sudah jadi apa namanya mendapatkan informasi yang salah, opininya, sudut pandangnya itu akan berpengaruh dan segala macam. Media itu sangat mudah mempropagandakan semuanya, itu sangat mudah sekali. Karena apa? Kita punya kemampuan framing. Kita mau giring pembaca kemana itu kita bisa aja. Kita mau bikin antar kubu A kubu B baku musuh, ataupun mungkin antar daerah baku hantam, kita itu mudah sekali untuk media. Nah itu yang kemudian karena kemampuan media punya itu, media harus hati-hati memainkan itu semua. Pemilihan berita, pemilihan judul, sesimpel pemilihan judul saja teman-teman, kita betul-betul harus hati-hati untuk supaya tidak memprovokasi dan segala macam. Kan banyak sekali sekarang clickbait dan segala macam kan. Nah itu yang kemudian kita harus hati-hati untuk itu. Jadi menurut saya pertama soal keterbukaan informasi dan segala macam, yang pertama tidak hanya bisa tidak hanya bisa menyalahkan masyarakat gitu, tapi medianya juga harus diperbaiki. Mungkin itu sih kalau dari saya, Devi, mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Ini yang kita temukan di kondisi sekarang adalah banyaknya hoax yang tersebar gitu ya Kak. Dan yang paling struggle bagi kita pemuda-pemuda ini meyakinkan kepada orang tua utamanya mama dan bapak di Facebook untuk tidak nge-share apa sih berita-berita yang banyak tersebar itu, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua ini, kita pemuda agak segan gitu. Nanti dibilangnya sok menggurui orang tua, sok menasihati orang tua. Nah, gimana nih tipsnya buat pemuda untuk langkah awalnya adalah nasihati dulu mama-mama dan bapak-bapaknya di rumah, yang mungkin ada yang suka nge-share hoax, mungkin dari Kak Ona. Biasanya dari WA keluarga ya. Ya, di grup keluarga. Dari WA keluarga, oh nyebar itu. Dari om, tante, sudah. Nah, iya. Pertama apa ya? Iya, pertama saya sepakat sama statementnya Devi ya. Pertama kita harus mulai itu dari keluarga kita yang terdekat, karena itu yang paling dekat sama kita. Nah, cuma mungkin pendekatannya beda gitu. Kasih pemahaman ke mereka itu agak beda lah gitu, sama-sama kita yang mungkin sesama mahasiswa, sesama teman lah ya, pendidikannya sama dan segala macamnya, pergaulannya sama. Berbeda dengan orang tua yang mungkin masa pola pendidikannya saja sudah beda, mungkin kakek nenek dulu asuh mereka dengan pola pendidikan yang berbeda, terus zamannya sudah beda dan segala macam. Pasti itu yang akhirnya mempengaruhi orang-orang tua kita untuk atau bukan orang tua kita sih, mungkin orang-orang terdekat kita atau om atau tante yang mungkin yang suka nge-share begitu. Nah, mungkin yang pertama bisa dilakukan adalah bagaimana pendekatan sih ya, pendekatan untuk pertama pasti ditegur ya untuk bilang kalau ini tidak benar informasi seperti ini. Tapi di lain itu teman-teman harus punya informasi tandingan. Dalam artian begini, ketika misalnya si bapak atau ibu kita ini nge-share dari media A, teman-teman harus nge-share media B supaya perbandingannya itu jelas gitu, supaya ada media pembanding gitu. Jadi kita tidak bisa dong, maksudnya kita
Pak, Bu, itu hoax loh dan segala macam. Tanpa teman-teman memberikan bukti. Apa buktinya? Biasanya orang-orang tua kita tuh ngeyel dan segala macam. Makanya teman-teman harus cari media pembanding. Begini loh faktanya di balik ini. Gitu. Biasanya kenapa kemudian hoax dan segala macam? Biasanya sudut pandang atau informasinya yang didapatkan itu terbatas. Kanal informasi yang didapatkan itu terbatas. Nah, untuk kemudian supaya kita tidak terjebak di situ adalah memperluas memperluas media bacaan kita gitu, supaya ada informasi pembanding lah ya, bukan tandingan, mohon maaf, maksudnya informasi pembanding. Jadi sebelum mungkin di WA keluarga ada share ini, timpalilah dengan ada informasi ini loh, ada pembanding gitu. Oh ternyata yang di A itu kan biasanya kalau hoax itu biasanya juga angle-nya berita sih ya. Angle-nya jurnalis itu biasanya tuh bermasalahnya di situ. Gitu. Jadi mungkin si A nyorotnya dari ujung kanan, nah si B lihatnya dari ujung kiri gitu. Jadi biasa angle-nya jurnalis itu yang kemudian membingungkan dan segala macam. Jadi teman-teman harus punya media pembanding lah. Biasanya kita makanya di Retimes itu kita itu biasanya nulisnya mungkin hanya sekitar tidak butuh 1 jam ya teman-teman, tapi risetnya itu yang lama sekali. Karena apa? Kita banyak sekali media pembanding yang kita cari gitu, datanya ini. Jadi makanya media sekarang itu tantangannya adalah risetnya yang perlu dalam itu, karena data itu yang kita mau kenalkan. Jadi yang mau dimunculkan adalah jurnalisme data, jurnalisme makna itu jurnalisme data, yang kaya data, yang kaya fakta. Jadi risetnya panjang sekali. Nulisnya 1 jam teman-teman. Gitu. Ke lapangan mungkin hanya ngecek yang mana yang perlu kita cek. Tapi selebihnya itu di depan laptop, di depan HP, riset semuanya. Begitu sih Dev, harus ada media pembanding kalau. Baik, jadi ada media pembanding sebagai bukti bahwa Bu, Pak, hal yang sebenarnya ini hoax loh, ini ada datanya. Nah, baik. Terima kasih Kak Una. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Vita. Yang pertama ditujukan kepada Kakak sekolah pesisir. Yang paling penting adalah gimana sih Kak, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengubah atau setidaknya memperbaiki mindset orang tua di sana atau orang-orang di sana bahwa pendidikan itu penting. Boleh disilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Untuk itu kita sudah melakukan upaya, yaitu pendekatan persuasif kepada orang tua, karena menurut kita dari SCP itu karena kalau cuma anak yang dilakukan pendekatan itu kayaknya tidak akan bekerja, karena anak itu juga tidak bakalan mau melawan keinginan orang tuanya. Jadi kita pernah melakukan pendekatan orang tua, yaitu kita datangi rumahnya, door to door lah istilahnya Kak. Kita coba jelaskan secara pelan-pelan bahwa kita ceritakan tentang kegiatan tadi di sekolah. Contohnya kita bawa materi tentang, kan kita ini targetnya untuk melanjutkan sekolah itu terutama untuk kelas 5 dan 6 untuk melanjutkan sekolah ke SMP. Jadi kita membawakan materi tentang cita-cita. Jadi volunteer pada saat itu yang melakukan yang mengajar pada saat itu di kelas menceritakan tentang dirinya sendiri. Misal saya kuliah di sini, terus kalau saya kuliah nanti, setelah saya kuliah saya bisa kerja, misalnya saya dari kelautan, saya nanti kerja, misalnya saya bisa jadi menteri kelautan, terus dari menteri kelautan saya bisa mendapatkan ini, saya bisa menghasilkan uang, bisa memajukan masyarakat pesisir. Terus tapi kalau untuk ingin meraih itu, kita yang harus kita lakukan itu belajar. Jadi kita juga tanya anak-anak waktu di sekolah cita-citanya apa, terus kita kasih tahu cara meraih cita-cita itu seperti bagaimana. Jadi misal si anak ini sudah cerita kepada kami bahwa cita-citanya itu dia mau jadi dokter. Jadi pada saat
kita door to door ke orang tua, kita bertanya nama anaknya siapa. Jadi kita buka catatan tadi yang di sekolah, Kak. Bilang, Bu, tadi anak kita cita-citanya jadi dokter katanya, Bu. Terus dia katanya mau sekolah ke sini, mau lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kita lebih melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua siswa agar pikirannya itu lebih tercerahkan, Kak. Dan alhamdulillah itu sudah baru-baru ini kita mendapatkan informasi dari pulau, namanya itu Pulau Bonetambu, Kak. Dari Pulau Bonetambu itu salah satu orang tua siswa mengirimkan pesan ke salah satu anak SCP. Katanya dia berterima kasih sekali karena anaknya sekarang itu sudah lanjut SMP dan masuk pesantren di Pangkep, Kak. Baru-baru ini, baru minggu lalu informasi itu disampaikan kepada kita. Itu, Kak. Baik, jadi pentingnya memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa kalau tidak melalui pendidikan, anak-anak ibu atau anak-anak bapak di sana itu akan berputar-putar terus menjadi nelayan saja. Iya, betul, Kak. Jadi orang-orang yang berpegiat di bidang pesisir gitu kan tidak bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan. Jadi memang sangat perlu untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, anaknya jangan dinikahkan dulu deh, gitu kan? Iya, itu lanjutkan dulu pendidikannya, biar nggak berputar, semuanya jadi nelayan dan sampai anak cucunya akan jadi nelayan juga. Baik, terima kasih Kak Humaira. Selanjutnya pertanyaan masih dari Kak Vita itu terkait politik kepada Kak Dayat, mungkin hal terbesar apa sih yang harus dilakukan pemuda untuk mengawal ataupun terus memantau dan setidaknya bisa mengurangi tingkat korupsi kita yang cukup tinggi. Indonesia itu masuk di negara cukup tinggi, negara korupnya. Mungkin Kak Dayat, boleh? Oke. Baik, Kak Dayat, silakan. Jalan ya? Oke, saya langsung saja untuk siapa tadi penanyanya? Kak Vita ya? Iya, Vita. Oke, thank you Vita atas pertanyaannya. Ya, saya harus menjawab lewat dari mana ya? Kalau kita melihat korupsi di Indonesia itu ya bukan hal yang tabu. Sudah menjadi budaya lah sebenarnya. Bagi orang-orang yang itu tadi yang saya sampaikan bahwa orang-orang yang kekurangan integriti itu yang melakukan hal-hal yang sifatnya tidak benar. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari itu? Banyak sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi, tetapi sebagai pemuda yang saya ingin tekankan, laksanakan yang tiga poin itu saja tadi. Kalau teman-teman sudah melaksanakan yang 3 poin itu tadi, mulai yang pertama kapasitas keilmuannya, knowledge-nya diperkuat, jejaringnya diperbanyak, yang kedua adalah integritasnya diperbaiki, dipupuk dari sekarang, dan yang ketiga adalah teman-teman harus loyal. Kenapa? Ketika teman-teman punya loyalty terhadap apa yang teman-teman pegang sebagai prinsip, maka saya yakin dan percaya hal-hal yang sifatnya yang tidak kita inginkan ke depan, yaitu salah satunya adalah korupsi, itu tidak akan terjadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau teman-teman mau berpikir sekarang bagaimana supaya pejabat kita tidak korupsi, tidak usah pikirkan itu. Ya, saya bilang tidak usah pikirkan itu. Kenapa? Karena sudah terlambat kalau orang yang menjabat sekarang yang mau kita perbaiki. Ya, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana beberapa tahun ke depan memutus mata rantai itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 40% atau sekitar 60 juta penduduk Indonesia itu, data dari sensus penduduk, 60 juta penduduk kita adalah anak milenial atau anak muda. Itu yang akan menentukan masa depan Indonesia. Bayangkan kalau presiden kita adalah anak muda, maka saya yakin dan percaya hampir semua kebijakan itu akan pro terhadap pemuda, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin menghapus budaya korupsi itu yang ada terjadi saat ini, ya kita harus potong itu. Kita harus potong, tidak ada cara lain. Dari berbagai kajian yang kami lakukan, tidak ada. Kalau kita mau perbaiki, berikan pendidikan politik ini omong kosong. Karena mereka sudah gimana ya?
Pokoknya sebenarnya kalau kita bahas pendidikan politik, kita mau jengkel-jengkel dengan sistem kita karena kita mau memakai sistem demokrasi. Di lain sisi oligar dan feudalisme itu sungguh sangat kejam di negeri kita ini. Jadi tidak ada cara lain selain memperbaiki diri sendiri, ya, memperbaiki kualitas kita, berkomunitas, berjejaring. Kita membentuk sebuah gerakan untuk sedikit demi sedikit memutus mata rantai itu. Ya, saya rasa itu aja, karena kenapa yang terakhir yang ingin saya sampaikan sekaligus mungkin penutup ya Kak moderator, karena saya izin live mungkin ya, karena memang sudah ada pertanyaan buat saya khusus satu ini ingin saya sampaikan bahwa teman-teman yang mesti dilakukan selepas apapun aktivitasnya saat ini, yang perlu dan sangat perlu menurut saya, teman-teman harus punya planning. Kalau teman-teman tidak punya planning, saya yakin dan percaya tidak usah terlalu jauh berpikir, oh kita mau buat ini, kita mau jadi ini, kalau tidak punya planning ya. Ibaratnya saya mau ke mana kampungnya Kak moderator? Ya. Atau ke mana daerahnya? Bali. Bali, ibaratnya saya mau ke Bali, saya tidak punya perencanaan, mungkin saya akan tersesat di Lombok, NTB, atau di Kalimantan misalnya kan. Anggaplah seperti itu. Jadi anak muda harus punya planning. Planning yang saya maksud, anak muda harus punya planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, saya titipkan jangka panjang buat teman-teman, planningnya ya paling tidak di 2024 bukan menjadi pemilih tetapi harus dipilih. Terima kasih, itu saja Kakak moderator. Sekali lagi saya ucapkan ke Kakak pimpinan redaksi, Kak Ona Mariani. Terima kasih Kak atas kesempatannya, dan narasumber yang lain ada Kak Siti Hafiza Mufti dari Unhas, ada Kak Rahmat Anugrah, Kak Ainun, dan Kak Humaira. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga di lain waktu tidak hanya Zoom ini Kak Ona, siapa tahu bisa ngopi-ngopi di mana, di kantornya Kak Ona dan lain-lain kan. Nanti kita fasilitasi. Terima kasih Kak. Baik. Ya, mohon maaf izin keluar duluan ini Kak. Iya Pak. Duluan. Ya, terima kasih Kak Dayat. Terima kasih Kak ya. Iya, terima kasih, thank you. Baik. Jadi oh ya, saya janji tadi Kak. Kak Vita nomornya di chat Kakak panitia, saya mau kasih ini karena dia bertanya terkait politik. Saya rasa orang-orang yang mau tahu terkait politik itu harus diapresiasi. Siapa tahu nanti ini Kak Vita ini jadi bupati, ibu bupati atau apa kan. Amin. Ya, ingat saya. Amin. Terima kasih Kak ya. Iya, sama-sama Kak Dayat. Assalamualaikum. Salam. Baik, selanjutnya itu tadi jawaban dari Kak Dayat selaku praktisi dari politik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Anaria, terkait hal terbesar apa yang harus dilakukan oleh pemuda yang sekiranya merantau dari desa ke kota. Mungkin ini boleh dijawab sama Kak Rahmat selaku orang-orang yang memahami bagaimana masyarakat di desa itu dan bagaimana mereka ketika di kota untuk mengembangkan potensinya. Mungkin dari Kak Rahmat bisa memberikan tips mungkin atau masukan atau baiknya orang-orang dari desa yang merantau ke kota ini seperti apa untuk bisa mengembangkan potensinya. Baik, terima kasih moderator. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya mau menjawab pertanyaan yang seksi dari saudara Vita tadi. Kakak Vita bertanya tentang tindak pidana korupsi. Kan kita sudah lihat KPK ada, Komisi Pemberantasan Korupsi ada, kemudian kepolisian juga mengusut kasus korupsi, kejaksaan pun demikian. Begitu pula ormas-ormas yang mengontrol, tapi kenapa korupsinya tetap ada? Nah, saya cenderung kadang-kadang ya menghadapi anggota di Ilhumasa itu yang agak pesimis juga terkait tindak pidana korupsi ini. Tapi saya selalu mengatakan, saya sering memisahkan kisahnya Nabi Ibrahim ketika dibakar waktu itu oleh Raja Namrud. Pada waktu Nabi Ibrahim dibakar sama nama Raja Namrud, itu burung pipit itu mengambil air. Dia mengambil air, kemudian dia menyiramkan ketumpukan kayu bakar tersebut yang membaret. Akhirnya ditegurlah burung pipit itu sama si cicak. Cicaknya bilang, burung pipit, kenapa kamu cuma mengambil air setetes dan setetes? Itu tidak mungkin memadamkan apinya Raja Namrud. Tapi burung pipitnya bilang apa? Meskipun saya tidak bisa memadamkan api yang berkobar itu, tetapi setidaknya saya sudah menunjukkan keberpihakan saya kepada Ibrahim. Itu yang dicatat oleh teman-teman di Ilhumasa. Bahwa meskipun okelah mungkin korupsi tetap merajalela, tapi setidaknya keberpihakan kita terhadap tindak pidana korupsi itu kita tuangkan dalam pergerakan yang dinamakan Ilhumasa ini. Itu untuk menjawab daripada Kakak Vita tadi.
Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian hal apa yang kita lakukan ketika pemuda dari desa misalnya yang kemudian dia pindah ke kota? Yang pertama dan paling utama adalah jangan sekali-sekali kita melupakan asal usul kita, yaitu desa. Kita beradaptasi, kita tetap membangun jejaring, tetapi jangan lupa bahwa kita dikandung, dibesarkan di desa kita. Maka alangkah durhakanya kita kalau melupakan asal usul kita. Itu yang perlu ditekankan. Kemudian untuk membangun jejaring, tadi kakak dari fraksi Muda Indonesia itu sudah menekankan. Tetapi saya lebih jauh mau menekankan tentang integritas. Boleh saja kita berbicara kali ini bahwa pejabat-pejabat kita korup dan segala macam. Tetapi perlu kita ingat, pejabat-pejabat kita yang dulu itu juga aktivis di masanya. Ya, dia bersuara menentang itu ketidakadilan, ketika dia menjabat, dia justru melakukan ketidakadilan. Ini lingkaran setan. Jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah menjaga integritas, moral, dan akhlak kita. Nah, ini perlu diperdebatkan secara khusus memang. Jadi yang pertama yang saya sampaikan bahwa kita harus tetap mengingat asal-usul kita dari mana. Yang kedua menjaga integritas kita. Dan yang ketiga adalah ketika sukses kembali lagi ke desa untuk mengabdi kepada keluarga-keluarga kita di desa. Saya rasa itu, moderator. Baik, jadi dari Kak Rahmat tadi mengatakan bahwa ketika kita sudah kita pindah ke suatu daerah, istilahnya merantau gitu, kita tidak boleh melupakan asal usul kita atau kita berasal dari daerah mana. Kemudian untuk mengembangkan potensi seperti yang dibilang sama Kak Dayat juga tadi sebelumnya bahwa membangun relasi itu penting. Nah, mengembangkan potensi itu bisa diawali dengan ikut-ikut webinar seperti ini gitu kan. Untuk Kak Anaria ikut-ikut webinar, kemudian berorganisasi itu di kota kalau kita pintar-pintar bergaul banyak kok tempat atau wadah atau media untuk kita mengembangkan potensi. Nah, baik, terima kasih Kak Rahmat atas jawabannya tadi. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Kak Siti dan juga Kak Ainun. Untuk Kak Siti, gimana sih kekerasan seksual itu agar tidak korbannya saja yang selalu disalahkan? Karena ketika kita menemukan suatu kasus bahwa ada kekerasan seksual yang terjadi, kemudian masyarakat, paradigma masyarakat itu masih kepada menyudutkan si korban ini dengan pertanyaan-pertanyaan, wah kamu sih yang bergaul sama cowok, kamu sih yang mau aja ikut-ikut sama mereka yang seperti itu. Gimana sih Kak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korban ini tidak butuh untuk disalahkan, tapi kita perlu untuk melindungi korban ini yang sudah terluka baik secara fisik maupun psikologis gitu. Kemudian untuk Kak Ainun dari Zero Waste, gimana sih Zero Waste ini apakah sudah ada kerjasama bukan hanya kepada masyarakat tetapi kepada mungkin perkantoran atau mall atau gedung-gedung atau apapun itu yang di perkotaan istilahnya untuk menyadarkan bahwa sampah-sampah yang kalau di mall kan kita tahu bahwa banyak sampah-sampah buangan seperti plastik, kertas-kertas, dan di perkantoran banyak kertas-kertas juga yang ternyata hal itu juga bisa merusak lingkungan. Apakah sudah ada sounding ke mereka bahwa gini loh cara pengelolaan sampah yang baik? Baik, pertama boleh Kak Siti dulu jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Devi. Sebenarnya pertanyaan yang kayak seperti itu sih sering dilontarkan pada saat teman-teman komite membawa materi. Nah, jawaban yang paling sering kita ulang-ulangi itu pada saat terjadinya sebuah kasus. Jadi ada dua pihak, ada pelaku, ada korban. Nah, tapi siapa sih yang sebenarnya memegang kendali opini terbesar itu adalah para ceritanya penonton, netizen. Nah, gimana caranya kita merubah mindset netizen itu adalah sebenarnya sudah dicoba dilakukan oleh teman-teman komite. Caranya itu kita selalu memberikan pengajaran, memberikan literasi tentang sebenarnya dampak dari kekerasan seksual itu seperti ini. Siapa yang merasakan damage terbesarnya itu adalah korban. Tapi karena tadi di materi saya udah disinggung kalau sebenarnya
masyarakatnya kita ini sudah jadi korban dari budaya patriarki, yang dimana kalau laki-laki mengekspresikan seksualitasnya itu sudah dianggap lumrah, sedangkan perempuan itu diwajibkan untuk menjaga dirinya, kayak menutup auratnya, mungkin menjaga teman-teman bermainnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengubah bagaimana pandangan masyarakat itu, kita harus mengubah pandangan kita sendiri dulu. Seperti bagaimana kita supaya tidak menjustifikasi korban, bagaimana kita pelan-pelan belajar apa sih sebenarnya kasus yang terjadi, itu sebenarnya adalah jalan yang paling mudah kita lakukan. Tapi karena kita ceritanya banyak sekali korban kalau sudah melapor kasusnya, terus di-up masuk di sosial media, mungkin masuk di berita-berita. Bahkan korban ini bukan jadi korban sekali saja, mereka jadi korban 2 kali, 3 kali. Siapa yang menjadi pelaku itu netizennya itu, yang melihat atau menilai kalau korban ini salah karena pakaiannya, korban ini salah karena pergaulannya. Jadi jawabannya itu adalah, pertama, kita ubah mindset diri sendiri. Kayak tadi dari pemateri lain itu, sebelum kita, dari Kak Ona juga tadi, sebelum kita bicara keluar tentang bagaimana caranya mengubah pandangan kita tentang kasus kekerasan seksual, kita ubah dulu pandangan kita sebagai penonton ceritanya. Karena kalau dilihat dari sosial media, kalau ada kasus kekerasan seksual yang lagi up di Twitter, di Facebook, di Instagram, kita kalau lihat di kolom komentarnya sebenarnya satu komentar jahat itu bisa men-trigger komentar jahat lainnya. Nah, jadi paling pertama itu kita menjaga dulu apa yang mau kita bilang, apa yang kita mau ketik, sembari kita belajar kasusnya itu kayak gimana sih. Jadi seperti yang di materi tadi juga di akhir saya jelaskan kalau kita ceritanya jangan sampai generasinya kita itu jadi korban generasi patriarki, budaya patriarki lagi, supaya nanti justifikasi tentang kekerasan seksual itu sudah tidak seperti sekarang. Yang sekarang kita benahi sedikit demi sedikit, yang nantinya itu kita benahi betul-betul 100% supaya justifikasi kekerasan seksual itu bukan kepada korban tetapi kepada pelaku dan kasusnya. Itu aja sebenarnya sih, Kak. Baik, terima kasih Kak Siti. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menyadarkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian lebih keras lagi untuk sounding kepada masyarakat kita bahwa korban ini perlu untuk dilindungi, bukan untuk disudutkan, gitu ya Kak. Makasih Kak Siti. Selanjutnya terakhir dari Kak Ainun, boleh mungkin dijawab apakah sudah ada sounding ke perusahaan-perusahaan besar yang juga seperti mall dan perkantoran yang juga menghasilkan sampah yang bisa mencemari lingkungan. Silakan. Iya. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu kita sudah sounding ke beberapa. Misalnya kayak Nipa Mall, kan Nipa Mall itu mengusung tema green building. Nah, Nipa Mall itu mengajak teman-teman komunitas hijau untuk berkegiatan di sana. Jadi sambil mereka mengajak, kita juga mengedukasi Kak, bagaimana pengelolaan sampahnya, terus bagaimana apa saja sih upaya-upaya agar green building itu tetap terjaga. Tapi kalau untuk mall-mall sendiri, permasalahan terbesarnya adalah teman-teman pengunjung itu masih kurang sadar bagaimana cara memilah sampah. Jadi tempat sampah terpilah itu sudah disediakan di setiap mall, tapi pengunjung-pengunjung itu asal membuang sampah saja. Mereka pikir kan, oh ada petugasnya, nanti dipilahkan sendiri. Padahal teman-teman bisa mulai belajar sejak dini mungkin ajar adiknya, kalau buang sampah yang bisa diolah kembali, buang ke situ, atau yang tidak bisa diolah kembali, buang di situ. Itu teman-teman mulai bisa belajar pilah sampah di mall justru. Terus perusahaan-perusahaan besar itu justru bukan kita yang sounding ya, tapi mereka yang justru mencari gimana sih cara mengelola sampah. Kemarin itu yang mengundang itu Tonasa dan PT Vale. Jadi dari PT Vale itu kita diundang untuk bantu mereka di lingkungan PT Vale, bagaimana cara mengelola sampah mulai dari restorannya, terus
apa ya? Pokoknya di sekitar PT Vale itu. Di Tonasa juga kemarin kita itu diajak untuk berbagi ke adik-adik lewat metode dongeng. Jadi kita mendongeng bagaimana cara memilah sampah. Tuh, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Ainun. Semoga kedepannya bisa lebih diperluas lagi soundingnya kepada seluruh masyarakat agar kita semua sadar akan bahwa lingkungan kita itu perlu untuk dijaga, pertama melalui kesadaran diri kita sendiri untuk memilah sampah dengan baik. Terima kasih untuk semua pemateri atau pembicara atas partisipasinya dan seluruh peserta. Sebelum kita akhiri kegiatan atau diskusi kita pada malam hari ini, karena kita memperingati Sumpah Pemuda, baiknya kita membacakan dulu atau mendeklarasikan dulu Sumpah Pemuda itu. Mungkin dari panitia boleh minta tolong di-share screen kan? Dan seluruh peserta dan juga pemateri atau pembicara boleh untuk open kameranya. Kita mau screenshot dulu untuk dokumentasi. Teman-teman semua boleh dinyalakan dulu kameranya. Kita mau foto dan setelah itu mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Kemudian kita akhiri perbincangan kita pada malam hari. Oke, bagaimana panitia? Boleh mungkin di-share screen Sumpah Pemudanya, Kak. Baik teman-teman, mari kita kumandangkan Sumpah Pemuda hari ini yang akan saya pimpin. Boleh teman-teman open mic-nya setelah saya bacakan, teman-teman boleh mengikuti. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya bagi pemenang kuis tadi boleh hubungi nomor yang akan saya sebutkan, boleh dicatat 0811 4484 840. Saya ulangi untuk pemenang tadi. Yang pertama itu dari Ice Breaking ada Kak Matfirah Mauliani, kemudian ada Lord, ini Lord siapa sih namanya? Dan yang ketiga ada yang paling pertama join grup WA itu ada Kak Muhammad Iqbal Mutalib, dan yang keempat yang paling memperhatikan saat Zoom berjalan itu Kak Zulaiman Badrullah. Dan yang kelima ada penanggap pertama Kak Elhum Muhammad Rifki. Boleh dihubungi untuk menerima hadiahnya di nomor 0811, boleh dicatat 0811 4484 840. Sudah dicatat, nanti akan diberikan juga dari panitia untuk seluruh peserta. Oke, tadi sudah dokumentasi ya Kak? Oke, baik. Usai sudah perjumpaan kita pada program kali ini. Terima kasih untuk seluruh narasumber, seluruh pembicara, dan juga seluruh teman-teman sahabat Read Times yang sudah ikut berbincang, berdiskusi bersama kita. Dan jangan lupa untuk terus ikuti update topik kita, berita kita di readtimes.id. Saya Ulu Devi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam pemuda. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia. Terima kasih teman-teman Read Times.
Thank you, teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ginbib. Thank you, Kak. Thank you.